Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 20 Juni 2024. Seperti biasa kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama ya. Khusus di XAUUSD kita akan terpisah ya, kita buatkan terpisah, yang lain nanti kita gabung jadi satu. Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan, kita akan mereview dulu untuk beberapa pair yang sudah kita analisa kemarin. Namun kita ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya jika bermanfaat. Kita mulai dari XAU ya. Bagaimana emas satu hari kemarin, kita lihat dari yang sudah berjalan. Satu hari kemarin emas tidak ada pergerakan signifikan, hanya konsolidasi. Karena itu jika kondisi tidak memungkinkan, maka bisa segera keluar dari market, atau setidaknya ketika belum punya posisi maka lebih baik wait and see, menunggu ketika konfirmasi itu belum ada. Bagaimana ketika satu hari menunggu tidak ada petunjuk, tidak ada konfirmasi, maka tentu lebih baik tidak melakukan aktivitas entry di sana. Nah, kalau sudah tersentuh bagaimana ya? Kita perkirakan begini, yang kemarin kita perkirakan masih akan bergerak turun meskipun tidak terlalu jauh. Kita akan mengujinya di area warna ungu sebagai area koreksinya. Namun demikian ini pergerakan juga tidak sampai bergerak naik, kita uji di area warna orange ya sebagai area resisten yang kuat di sana. Namun demikian juga tidak sampai ditutup di atasnya. Jadi satu posisi yang pertama kemarin di buy-nya 2333 2333.79 sempat tersentuh kemudian berbalik. Nah, bagaimana menyikapinya? Sekali lagi, manajemen risiko harus kita siapkan saat satu posisi sudah tersentuh, bahkan jauh sebelum posisi itu tersentuh. Itu adalah bagian dari aturan main atau trading plan yang kita sudah harus siapkan. Di mana kita menempatkannya, tentu satu trader dengan trader yang lain berbeda. Kita biasanya menggunakan angka 400 atau 4 poin di sana di area yang berlawanan. Apakah dengan menggunakan SL, cut loss, sweep, atau averaging adalah pilihan masing-masing. Ada banyak pertanyaan kemarin ketika ini berbalik ya, sudah tersentuh kemudian berbalik. Saya yakin teman-teman yang sudah tersentuh pasti panik. Kemudian kita sampaikan ketika ini tebel, maka itu akan kembali memantul atau bergerak naik lagi ketika mendekati area supportnya. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatannya masih seimbang, berada di dalam satu range ya, sehingga bisa mantul-mantul atas dan bawah. Maka yang dilakukan adalah segera melakukan recovery ketika dia mulai berbalik ya di angka 4 poin. 400 itu kira-kira dari titik entry kemudian sampai ujung bawah sebenarnya sudah bisa exit dengan baik ya, minimal bisa menekan kecil dari kerugian yang ada ya, sekecil mungkin tentunya. Kemudian ketika sampai di posisi bawah kemudian ada rejeksi, ditutup di area support lagi, maka tentu harus kita banyak pertimbangkan ya. Ketika hanya berada menyentuh di area support atau resistennya, maka dia juga berpeluang untuk memantul kembali. Termasuk ketika dia bergerak naik seperti ini ya. Bahkan tidak sampai menyentuh dari target kemudian berbalik atau berada di bawah area resisten yang kuat, maka bisa kembali memantul lagi. Dengan demikian satu hari kemarin di XAU kesimpulannya adalah berada di area recovery karena ini posisinya sideways. Lebih baik segera
recover atau di exit ya, sebelum nanti tambah bingung. Kemudian di pair yang lain ya, kita masuk ke euro. Bagaimana dengan euro? Euro USD kondisinya juga tidak beda jauh, tidak ada pergerakan signifikan, hanya sempat bergerak naik kecil kemudian dikembalikan ya di area yang hampir sama. Di posisi ini euro berada di area recovery juga ya. Euro kita melakukan recovery saat posisi sell tersentuh, kemudian buy ini sudah tidak dipakai karena harus menyesuaikan di mana titik entry-nya ya, kira-kira sekitar 100-an kalau di euro. Kita melakukan recovery dan exit segera ya ketika posisi sudah mulai hijau atau setidaknya bisa mengcover menutup kerugian yang ada. Tidak ada pergerakan yang signifikan di sana, hanya cukup kecil ya. Kita anggap ini masih sideways atau konsolidasi. Kemudian di pound sterling bagaimana? Nah, pound sterling mungkin agak berbeda dengan euro maupun emas pada hari kemarin ya, karena sempat mencoba untuk turun namun masih berada di titik aman ya, tidak sampai tersentuh posisi sell-nya, kemudian signifikan bergerak naik, posisi buy tersentuh di 1.27229 dan sampai pada targetnya. Di pound sterling kita aman ya. Kemudian kita coba lihat di Bitcoin dulu ya. Bitcoin kita masuk di recovery juga ya, karena tersentuh di sana di angka 50.000 sampai 60.000 ya untuk Bitcoinnya. Sehingga berada di 50.000 ini kita melakukan recovery sampai di titik terendah ya, kira-kira 82.000 ya. Setidaknya sekali lagi bisa meminimalkan tingkat kerugian. Posisi sell bukan di sini karena sudah tersentuh satu posisi, maka yang lain adalah dilakukan penyesuaian. Kemudian di indeks Nasdaq ya. Nasdaq kemarin di posisi yang masih konsolidasi, tidak ada yang kesentuh sama sekali. Kemudian di minyak mentah bagaimana? Di minyak kemarin sempat bergerak turun, kemudian satu posisi tersentuh dan kita melakukan recovery ya, recovery di 30-an ya. Kemudian baru pada akhirnya kita exit setelah mendekati nol atau setidaknya bisa meminimalkan tingkat kerugian. Satu hari kemarin karena juga posisinya konsolidasi, range semuanya, hampir semua pair yang kita analisakan tidak ada pergerakan yang signifikan, maka berlaku adalah risk management ya. Baik, kita lanjut di analisa ke depan lagi. Untuk di beberapa pair lagi kita masuk ke XAU lagi ya. Kita kembali lihat bagaimana sampai saat ini pergerakan di emas. Kita masih menandai di area atas ini ada resisten. Kita masih menandai ada resisten di sana, ada banyak sekali sentuhan-sentuhan, kemudian banyak ditolak ya. Memang dia berada di ujung atas ya, tetapi banyak sekali penolakan. Tetap saja peluang dua-duanya tetap ada, hanya saja karena juga banyak penolakan, bisa juga nanti akan koreksi dulu ya, walaupun pada akhirnya akan kembali naik. Kita akan menghitung dulu ya, kira-kira sampai di mana kalau dia bergerak turun. Kita akan menandai dan nanti sebagai bahan untuk kita menempatkan target atau bahkan untuk kehati-hatian kita. Di posisi atas ada resisten yang cukup banyak di sana. Kita nanti manfaatkan peluang pendeknya. Daily range hari ini kita perkirakan akan lebih besar dari kemarin, namun akan juga lebih kecil dari 2 hari sebelumnya ya. Kita akan perkirakan satu hari ini dengan daily range-nya kira-kira sekitar 2000-an ya, sekitar 2000-an. Oke, kita coba buat garis bantunya, kira-kira akan seperti ini.
kemudian turun sampai di supportnya, naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian akan koreksi lagi berada di area resisten, dan seterusnya akan kembali turun. Ini kalau dia arah swing low dan swing high-nya menuju ke bawah. Sedangkan nanti jika dia menembus setidaknya di swing high-nya atau setidaknya di resisten yang terdekat ini, maka kemungkinan akan kembali naik lagi sampai di 2341 ya. Jadi kalau kita simulasikan dia break di sana, kemudian akan kembali melakukan retest, dan jika nanti tidak bisa break di sana akan kembali bergerak naik. Oke, kira-kira ini untuk di simulasinya. Kita kembali ke posisi bawah dulu ya. Kita kembali ke bawah dulu, kemudian kira-kira di mana kita menempatkan entry point-nya. Kita tempatkan di bawah level psikologis saat ini yang low-nya berada di 2327 ya. Kita menempatkan di 2326. Kemudian targetnya nanti yang terdekat kita menempatkan di area koreksinya di sana, di kisaran 2320 ya. Kita coba tempatkan dulu untuk sell-nya dulu di 2326.74. Kemudian targetnya tadi kita tempatkan di 2320. Target di 2320.18. Kemudian jika ternyata break dari retracement-nya ya, kita akan targetkan kembali di ya di kisaran 2313. Ini target yang berikutnya, 2313.53. Kemudian daily range ya, atau area jenuh hari ini kita maksimalkan berada di level psikologisnya dari hari kemarin, yakni berada di kisaran 2306. Ini area jenuh jual berada di 2306 ya. Kita tandai dulu dengan highlight ya, warna kuning. Sementara untuk posisi yang di atas kita bisa menempatkan yang terdekat dulu di 2333, kemudian nanti targetnya sampai di Oke, kita ukur dari runningnya, jangan terlalu dekat. Kemudian kita perkecil, kita lihat sisi sebelah kiri. Oke, masih cukup aman untuk menempatkan posisi buy di sana. Meskipun ada rejeksi ya, target kita berada di rejeksi berikutnya. Buy-nya di 2333.99 ya, hampir sama dengan kemarin. Buy-nya di 2333 dengan target yang terdekat mendekati level psikologisnya, naik dikit. Nah, di sana kita menempatkan untuk target yang pertama ya. Kemudian kita coba geser daily range-nya ke atas, kira-kira sampai di mana. Nah, ini target berikutnya kita tempatkan di 2347 ya, sekaligus nanti menjadi
area jenuhnya ya. Kita menempatkan untuk target yang kedua sekaligus bisa menjadi area jenuhnya. Ini untuk targetnya pertama di 2340.59 sampai di berikutnya, target berikutnya 2347.41. Oke, ini mumpung masih pagi, kita bisa memetakan lebih awal dan masih banyak peluang yang bisa kita dapatkan ya, karena daily range-nya masih cukup jauh dan pergerakan masih belum banyak signifikan, sehingga masih peluangnya masih terlalu banyak untuk kita dapatkan. Jaga kehati-hatian, tetap gunakan risk management dengan baik, jaga lotnya, batasi risikonya ya. Kemudian jangan obrah dengan lot, hati-hati, meskipun ada konfirmasi yang kuat tetap jaga ketahanan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan maksimum profit hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti update-nya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.